Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maisa Pukat dan Maisa Murti terkurung oleh sekelompok pasukan golongan hitam. Bahaya mengancam karena betapa hebatnya ilmu hitam dari sekelompok golongan itu. Bagaimana kelanjutannya? Simak bersama-sama. Setiap kali keduanya mencoba memecahkan kepungan, terasa sambaran angin bagaikan menyobek kulit. Hanya karena ketangkasan mereka berdua sajalah, maka senjata yang menyambar seperti berpuluh-puluh kelelawar liar itu dapat dihindarkan. Kegelisahan kedua anak muda itu menjadi semakin mengganggu mereka. Lingkaran itu semakin lama seolah-olah menjadi semakin sempit. Senjata-senjata yang berjuluran bagaikan hampir bertautan. Gila, geram Maisa Murti. Kita harus membuat kejutan yang dapat menarik perhatian mereka untuk saat sebelum kita berbuat sesuatu. Maisa Pukat diam saja. Ia sedang memikirkan kemungkinan itu, tapi medan bagi mereka berdua menjadi terlalu sempit. Ternyata bahwa orang-orang berilmu hitam itu yakin akan dapat menghancurkan kedua anak muda yang luar biasa, yang telah mengoyak pasukan pengikut Empu Badatu dengan ilmunya yang mengagumkan. Namun setelah beberapa orang terpilih menjebaknya, maka keduanya benar-benar dalam kesulitan. Senopati yang memimpin pasukan Singosari itu melihat kesulitan kedua anak muda itu. Karena itu, maka ia pun segera meneriakkan aba-aba. Karena ia sendiri tidak dapat berbuat banyak, beberapa orang prajurit yang mendengar aba-aba itu pun telah berusaha mendekati kedua anak muda itu. Tetapi rasa-rasanya lawan bertebaran di segala tempat, sehingga mereka merasa sulit untuk melangkah maju. Ujung senjata teracung-acung di segala tempat, dan maut bagaikan mengintai setiap saat. Maisa Murti dan Maisa Pukat benar-benar berada dalam kesulitan. Putaran di sekelilingnya menjadi bertambah rapat. Bahkan kemudian kepalanya seolah-olah menjadi pening ketika ia mendengar orang-orang yang berlari-larian berputaran itu bagaikan bergumam dalam irama yang menghentak-hentak tetapi terus-menerus. Gila! Ilmu ini ilmu iblis. Tiba-tiba saja Maisa Pukat berteriak. Yang terdengar adalah suara tertawa. Benar-benar suara tertawa iblis. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar jawaban. Kegelisahanmu adalah pertanda akhir dari hayatmu, anak manis. Berdoa sajalah agar akhir hidupmu akan kalian jalani dengan baik. Sebutlah nama ibumu. Maisa Murtilah yang kemudian berteriak. Gila, iblis gila. Suara tertawa itu masih terdengar, tetapi tiba-tiba saja suara itu terputus oleh suara lain. Ayahmu ada di sini, anak-anak manis. Sebutlah namanya, Mahendra. Maisa Murti dan Maisa Pukat segera mengenal suara itu. Karena itu sambil melonjak kegirangan mereka berbareng menyebut, Ayah. Orang-orang yang mengepungnya terkejut pula. Mereka mencoba untuk melihat siapakah yang datang. Seperti yang kalian kehendaki, berkata Mahendra. Kedua anak-anakku sudah menyebut nama ayahnya. Tapi jangan mimpi untuk membunuh keduanya. Meskipun mereka anak nakal, tetapi bagi ayahnya keduanya adalah mutiara yang tidak ternilai harganya. Karena itu, dalam keadaan yang paling gawat seperti sekarang, aku akan pertahankan kedua anak-anakku. Persetan, geram salah seorang dari mereka
yang mengepung Mahesa Murti dan Mahesa Pukat, kau pun akan kami bunuh sama sekali. Jika kalian ingin mencoba, baiklah, aku akan memasuki lingkaran kalian. Lingkaran yang tidak berputar lagi karena kejutan itu bergerak selangkah. Tiba-tiba pemimpinnya berkata kasar, "Masuklah Mahendra, kami akan mencincangmu menjadi bangkai." Mahendra mengerutkan keningnya. Sekilas ia melihat peperangan yang sengit, tetapi ia tidak mencemaskan seluruh pasukan yang sedang bertempur. Sehingga karena itu maka ia telah mengikatkan diri melawan orang-orang yang telah mengepung anaknya. Ketika lingkaran itu menyibak, maka Mahendra benar-benar melangkah memasukinya, meskipun Mahesa Pukat berteriak, "Jangan berada di dalam lingkaran, ayah." Mahendra tersenyum, jawabnya, "Aku akan mencoba. Apakah putaran angin pusaran itu tidak dapat dipecahkan?" Sejenak kemudian demikian Mahendra masuki lingkaran, maka orang-orang berilmu hitam itu pun segera bergerak dan putaran itu pun kembali melingkari Mahesa Murti, Mahesa Pukat, dan Mahendra. "Lingkaran itu berbahaya sekali, ayah," desis Mahesa Murti. "Ya, memang berbahaya sekali. Karena itu kita bertiga memang harus berhati-hati," jawab Mahendra. Kedua anak-anaknya mengerutkan keningnya. Mereka pun kemudian mengerti bahwa yang mereka hadapi benar-benar bahaya yang dapat mengancam jiwa mereka bersama ayahnya. Sehingga mereka pun bergumam di dalam hati, "Pertempuran bukannya arena permainan yang selalu menyenangkan." Mahendra memang menghendaki anak-anaknya mengerti bahwa pada suatu saat lawan yang tangguh akan dapat mengurung mereka dalam ancaman bahaya maut. Dengan demikian maka setiap orang yang memasuki arena pertempuran mempunyai kemungkinan yang sama antara dua peristiwa, hidup atau mati. Tekanan yang hampir saja merenggut jiwa mereka telah menjadi pengalaman yang berharga bagi Mahesa Pukat dan Mahesa Murti. Mereka bersyukur kepada Yang Maha Agung bahwa ayah mereka masih dapat melihat nasib yang hampir saja mencekik leher mereka. Namun pada itu mereka pun merasa bahwa medan adalah tempat yang harus ditanggapi secara bersungguh-sungguh. Pada itu sejenak kemudian orang-orang berilmu hitam itu telah melingkari mereka kembali. Senjata mereka mulai teracung dan menyambar-nyambar, tetapi lingkaran itu telah menjadi lebih besar. Namun demikian, setiap orang di dalam pertempuran itu melihat bahwa lingkaran itu berputar semakin lama semakin cepat dan menjadi semakin sempit, seperti yang pernah terjadi. Sementara ketiga orang yang ada di dalamnya akan menghadapi masa-masa yang sulit untuk mempertahankan diri. Senopati prajurit Singosari yang melihat kehadiran Mahendra menarik napas dalam-dalam. Meskipun ketiga akan menghadapi masa-masa yang berat, tapi mereka bertiga tentu akan menjadi lebih kuat daripada hanya kedua anak-anak muda itu saja. Lingkaran itu semakin lama memang menjadi semakin sempit. Kehadiran Mahendra seolah-olah tidak banyak memberikan perubahan. Orang-orang berilmu hitam itu masih tetap melingkari lawan mereka dengan sekali-kali menyerang dengan senjata mereka yang tajam. Setiap kali Mahesa Murti dan Mahesa Pukat harus menghindar dan bahkan berdesakan, mereka tidak dapat melompat surut. Karena di bagian punggung mereka senjata pun siap menyobek kulit mereka. Dari belakang, karena lawan berada dalam. Mahendra nampaknya tidak berbuat banyak menghadapi putaran itu. Ia masih seperti juga kedua anak-anaknya bergeser dan beringsut. Namun Mahendra adalah orang yang luar biasa. Ia memiliki ilmu yang hampir sempurna. Karena itu, maka ia pun mulai mempelajari kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kedua anak-anaknya. Ketika putaran itu menjadi semakin cepat dan semakin sempit, maka Mahendra pun berkata, "Berhati-hatilah, jangan terpengaruh oleh pendengaranmu.
Mereka mulai berteriak-teriak dan membuat kau bingung. Maesa Pukat dan Maesa Murti tidak menyaut, tapi mereka telah mencoba untuk melawan pengaruh pendengaran mereka yang kacau. Karena orang-orang yang mengepungnya mulai mengganggu mereka dengan suara dan kata yang membingungkan. Hati-hatilah, berkata Mahendra tiba-tiba. Aku akan memecahkan kepungan mereka. Mungkin mereka melakukan suatu sikap dan gerakan yang tiba-tiba pula. Hadapi mereka dengan tenang dan jangan bingung. Maesa Murti dan Maesa Pukat tidak menyaut, tetapi mereka mencoba menyesuaikan diri dengan gerakan ayahnya yang akan memecah kepungan orang-orang berilmu hitam itu. Meskipun ia sama sekali tidak memerintahkan anaknya untuk keluar. Sejenak Mahendra musatkan inderanya pada pusaran lawannya. Ia berusaha untuk mengenali rama gerakan mereka yang ternyata berjalan ajak. Mahendra menarik napas dalam-dalam. Kali-kali ia telah menemukan jalan untuk keluar dari kepungan itu bersama dengan anak-anaknya. Sejenak ia masih tetap berdiam diri. Ia hanya bergeser setapak-setapak jika senjata lawan-lawannya menyambarnya. Namun tiba-tiba saja Mahendra telah melompat sambil berkata, "Ikuti aku, hati-hati, serangan itu akan tetap mengarah ke tubuhmu. Tapi jika kita berhasil, maka lawan kita hanyalah seorang dari antara mereka." Kedua anaknya telah mengikutinya. Ketiganya telah menyusun suatu lingkaran kecil yang berputar seirama dengan putaran lawannya. Maesa Murti dan Maesa Pukat mengerti maksud ayahnya. Mereka telah memiliki lawan masing-masing dalam putaran itu, sehingga justru kedua anak muda itulah yang mengejar lawannya yang berada di dalam lingkaran. Sehingga dengan demikian maka seakan-akan mereka telah bertempur sambil berlari-lari. Orang-orang berilmu hitam di dalam putaran itu terkejut melihat gerakan ketiga orang yang berada di dalam lingkaran. Mereka tidak dapat menyerang berurutan dan membuat ketiganya bingung, karena ketiganya ikut pula berlari dengan telah memilih seorang lawan. Tetapi sejenak kemudian maka orang-orang berilmu hitam itu dapat menguasai diri. Ketika salah seorang dari mereka memberikan isyarat, maka tiba-tiba saja putaran itu berhenti. Maesa Murti dan Maesa Pukat telah terdorong beberapa langkah. Hampir saja mereka terjebak dalam senjata lawan yang sengaja menunggu. Untunglah bahwa Mahendra dapat bertindak cepat. Dengan tangkasnya, ia mengatasi keadaan yang tiba-tiba itu. Ia sempat menahan kedua anak-anaknya dan memberikan peringatan. "Jaga serangan dari belakang kalian. Aku akan menghadap ke arah lain." Kedua anak muda itu pun kemudian berdiri beradu punggung dengan ayahnya menghadap lawan-lawan mereka yang tegang. Namun kesempatan itulah yang ditunggu oleh Mahendra. Saat putaran itu telah berhenti. "Sekarang," geram Mahendra, "pecahkan dinding lingkaran." Maesa Murti dan Maesa Pukat mengerti maksud ayahnya. Karena itu maka ketiganya hampir serentak telah menyerang dinding lingkaran yang sudah tidak berputar lagi itu. Serangan yang tiba-tiba itu sudah diperhitungkan oleh orang-orang berilmu hitamin, sehingga mereka pun telah siap untuk menghadapinya. Namun Mahendra ternyata terlalu kuat bagi mereka. Di saat perhatian mereka terbagi oleh serangan Maesa Murti dan Maesa Pukat yang membadai, Mahendra tiba-tiba saja hampir tidak diketahui apa yang telah dilakukannya. Ia telah berada di luar lingkaran. 3 orang telah terlempar dengan luka di tubuh mereka. Orang berilmu hitam itu benar-benar terkejut. Serentak mereka bagaikan terpukul oleh peristiwa yang sama sekali tidak dapat mereka mengerti. Dalam kebingungan itu sekali lagi mereka dikejutkan oleh sikap Maesa Murti dan Maesa Pukat. Mereka lah yang kemudian mempergunakan kesempatan untuk melepaskan diri dari kepungan maut itu. Seperti yang dilakukan oleh ayahnya, mereka pun telah menyerang serentak. Meskipun keduanya tidak dapat melakukannya dalam tataran ilmu Mahendra, namun demikian ternyata bahwa kedua anak muda itu berhasil membuka kepungan di depan mereka. Beberapa orang telah menyibak, meskipun senjata kedua anak-anak muda itu
tidak dapat menyentuh mereka. Sejenak kemudian maka ketiga orang ayah beranak itu telah berada di luar kepungan orang-orang ilmu hitam. Dengan sigapnya ketiganya segera bersikap untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pecahnya kepungan itu telah membuat orang-orang berilmu hitam bingung sesaat. Dengan demikian maka akan sulitlah bagi mereka untuk mengulanginya, menjebak ketiganya ke dalam lingkaran maut. Sementara itu Mahesa Murti, Mahesa Pukat, dan Mahendra telah bersiap untuk bertempur. Pertempuran berjalan semakin lama semakin sengit. Namun dengan pecahnya kepungan itu, maka kembali kedua anak muda itu bertempur seperti burung sikatan. Mereka tidak lagi menjadi cemas jika mereka terjebak. Ayahnya akan selalu mengawasi mereka dalam keadaan yang paling sulit. Mahendra menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang terpikir oleh anaknya. Sehingga karena itu maka ia pun telah berkata kepada diri sendiri, seharusnya mereka tidak berbuat demikian. Mereka mulai menggantungkan keselamatan mereka. Justru aku berada di sini. Namun hal itu merupakan suatu pengalaman baru bagi Mahendra. Ia harus berusaha untuk membuat anak-anaknya lebih berhati-hati dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Mereka masih cukup muda untuk menempuh masa depan yang lebih baik, berkata Mahendra kepada diri sendiri. Sementara ia berusaha untuk menemukan anak-anaknya dan berpura-pura meninggalkan arena pertempuran itu. Untuk beberapa saat Mahendra masih berada dalam kancah peperangan. Namun kemudian ketika nampak olehnya Mahesa Pukat dan Mahesa Murti bersama menghalau beberapa orang lawan, maka Mahendra pun mendekatinya sambil berbisik, hati-hatilah, aku akan melihat pertempuran di induk pasukan. Mahesa Pukat dan Mahesa Murti terkejut. Dengan serta-merta Mahesa Pukat bertanya, kenapa ayah pergi? Bukankah pertempuran di sini masih cukup sengit? Di sini ada senopati itu. Ia sudah terlalu tua, jawab Mahesa Pukat. Ada kok, ada Murti. Kami masih terlalu muda, sahut Mahesa Murti. Justru ada yang tua, ada yang muda. Nah, berhati-hatilah. Mahendra tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian meloncat di antara riuhnya pertempuran dan hilang di balik bayangan lawan dan kawan. Mahesa Pukat dan Mahesa Murti termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian menjadi semakin berhati-hati. Ayahnya tidak ada lagi di antara mereka, sehingga jika terjadi sesuatu, tidak ada lagi yang dapat membantu. Tetapi memang sikap itulah yang dikehendaki oleh Mahendra. Dengan demikian ia mengharap bahwa anaknya tidak lagi menggantungkan diri kepada perlindungan orang lain. Meskipun dengan diam-diam Mahendra masih harus tetap mengawasi. Dalam pada itu, di bagian lain dari arena pertempuran yang menebar semakin luas, Lembu Ampal bertempur dengan serunya melawan beberapa orang lawan, tetapi ia adalah senopati pilihan, sehingga ia sama sekali tidak menjadi gugup meskipun lawannya berada di segala tempat. Beberapa langkah daripadanya ternyata Witantra berusaha menghalau lawan-lawannya seperti menghalau ayam yang mengerumuni butiran-butiran nasi. Sekali-sekali mereka meloncat menjauh jika senjata Witantra berputar. Namun kemudian mereka dengan hati-hati bergeser mendekat, bahkan 1-2 orang mencoba untuk menyerang. Namun mereka pun terhalau lagi beberapa langkah surut jika Witantra bergerak. Pertempuran itu memang agak menjemukan bagi Witantra, tetapi ia bukan pembunuh yang buas meski di medan perang sekalipun. Meskipun sekali-kali senjatanya menitikkan darah dan bahkan memungut nyawa lawannya. Namun bukan maksudnya untuk merebas lawannya di dalam medan perang. Meskipun ia dapat melakukannya, ia lebih banyak berusaha melindungi kawan-kawannya. Dan hanya jika terpaksa dan bahkan kadang-kadang di luar kehendaknya sendiri, senjatanya mematuk jantung. Namun demikian kehadiran Witantra dan Lembu Ampal benar-benar merupakan hantu yang menakutkan, sehingga lawan mereka pun bergeser menjauhinya. Hanya jika mereka bersama-sama beberapa orang sajalah
Mereka berani mendekati dan menyerang keduanya. Di induk pasukan pertempuran berlangsung dengan dahsyatnya. Maesa Bungalan yang bertempur melawan Empu Baladatu seakan-akan mendapat kesempatan untuk benar-benar mengadu tenaga dan ilmu. Tidak seorang pun yang berusaha untuk mencampurinya, karena mereka tidak ingin hangus tersentuh api pertempuran yang sangat dahsyat itu. Empu Baladatu yang melandasi kemampuan dan tenaganya pada ilmu hitam, bertempur semakin lama menjadi semakin buas. Wajahnya yang tegang dan berkerut-merut seolah-olah telah merubah menjadi wajah iblis yang sikapnya telah berubah semakin liar dan buas, sementara dari mulutnya sekali-kali melompat umpatan yang kasar. Namun Maesa Bungalan sama sekali tidak terpengaruh. Ketahanan jiwanya cukup kuat untuk menangkis serangan-serangan yang tidak bersifat wadak. Bahkan kadang-kadang hentaan ilmu yang tiba-tiba saja bagaikan menyusup ke pusat jantung. Tetapi jantung Maesa Bungalan tidak berhenti berdenyut. Bahkan ia masih tetap segar dan tangkas. Ketahanan jiwanya mampu mengatasi segala pengaruh yang tidak bersifat wadak yang dilontarkan oleh Empu Baladatu. Sekali-kali terdengar Empu Baladatu menggeram. Ia tidak mengira bahwa di pertempuran itu ia akan bertemu dengan anak muda yang bernama Maesa Bungalan, yang pernah mendapat gelar pembunuh orang berilmu hitam bersama Linggodadi. Tetapi ternyata bahwa pada suatu saat Linggodadi itu telah dibunuhnya pula. Kini harus berhadapan dengan pembunuh orang berilmu hitam dengan landasan ilmu hitam pula. Namun Empu Baladatu yakin bahwa ilmunya cukup masak untuk melawan ilmu pembunuh saudara-saudara perguruan yang menyadap ilmu dari sumber yang sama itu. Namun semakin lama semakin ternyata bahwa Maesa Bungalan benar-benar seorang yang mumpuni. Ia tidak hanya sekedar membunuh orang-orang yang baru mulai menyadap ilmu hitam, tetapi kini Empu Baladatu, pimpinan tertinggi dari orang-orang berilmu hitam itu, dapat menjajaki bahwa anak muda yang bernama Maesa Bungalan dan bergelar pembunuh orang berilmu hitam benar-benar orang yang pilih tanding. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing telah sampai pada puncak ilmu pamungkasnya, sehingga saat yang menentukan agaknya telah hampir tiba. Kedua orang yang sedang bertempur itu menyadari pula apa yang mereka hadapi. Dengan demikian maka baik Maesa Bungalan maupun Empu Baladatu tidak lagi sempat memperhatikan seluruh arena pertempuran. Mereka berdua telah tenggelam dalam pemusatan ilmu untuk saling menghancurkan. Pertempuran antara keduanya benar-benar merupakan perang tanding yang tidak ada duelnya. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat apalagi mengganggunya. Seolah-olah para prajurit dan para pengawal Empu Baladatu sedang menyaksikan dua orang raksasa yang sedang bersabung dengan mempertaruhkan nyawanya.